Oke, hari ini kita membahas pelendes lagi ya. Kali ini kita bahas pelendes untuk Mio, Mio Karbu, Nuvo, dan sejenisnya. Untuk Mio Karbu ya. Untuk bahannya ini terbuat dari aluminium dural ya. Jadi padat ini, bukan aluminium casting. Untuk tebalnya 20 mili. Untuk kelengkapannya ini lengkap dengan baut-baut pendukungnya sama baut tusuk sate 4 biji. Jadi masih banyak yang belum paham untuk sistem pendesain seperti ini ya. Nah, untuk ini itu PNP ya. PNP bukan berarti lepas blok yang di motor itu langsung dipasang gitu, enggak ya. Harus ada penyesuaian lagi. Untuk lubangnya ini, lubang crankcase ini menyesuaikan pelendesnya ini sama menyesuaikan lainnya seperti rantai keteng, panjang liner sama dan lain-lain. Jadi enggak asal lepas blok terus pasang gitu, enggak ya, tetap harus ada penyesuaian. Jadi untuk yang sistem pelendes seperti ini itu tidak semua motor bisa di sistem pelendes ya, cuma motor tertentu saja yang baut acernya ini lebar-lebar ya. Yang tidak lebar tuh kemungkinan itu kecil bisanya. Jadi hanya untuk motor-motor tertentu saja yang bisa sistem pelendesan seperti ini ya. Nah, untuk kelengkapan baut ini kalau dapat 4 baut L yang dapat crankcase Mio nya berserta pin duel 4 biji ya. 2 biji untuk Mio sama 4 bijinya yang blok EBU sama nepel ini ya, nepel oli. Nah, jadi setiap pembelian itu dapat ini ya, semua ya, baut-bautnya ya. Nah, untuk yang khusus Mio ini itu dapat shock ini ya. Nanti dapatnya ke lidah tensioner yang atas, yang dapat sini baut yang sini nanti di shock gini ya. Untuk lidah tensioner yang atas sama ini. Nah, ini tempatnya itu di sini ya, buat memperkecil jalur oli ini yang X, khusus yang X. Jadi nanti masuk sini gini ya, diperkecil ini ya. Nah, tujuannya itu untuk yang X ini diperkecil itu biar ada tekanan oli yang di samping sini. Jadi noken yang ini nih terbagi olinya, tidak langsung oli itu turun ke X semua. Jadi yang ini tuh kebagian pelumasan, jadi olinya itu merata ke seluruh noken. Nah, kalau tidak diperkecil yang ini di sini, yang X ini, jalur oli X yang ini, nanti kemungkinan tuh aus yang bagian tengah ini ya, karena tidak kebagian oli. Nah, lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk yang bagian noken ini nih, noken in ya, khusus ini ya, yang tengah itu dibuat ya, jalur oli gini ya, nut gini ya, biar olinya itu bisa keluar ke noken in tengah. Terus kita bahas untuk lubang ini crankcase itu mengikuti ini ya, diameter pelendesnya ini ya, sama ini yang bagian samping rantai keteng ini harus diperbesar ya. Ini
bagian ini aja yang bagian kena rantai ini segini ya, diperlebar mengikuti ini ya, biar tidak kena rantai ketengnya. Jadi yang diperbesar ini saja bagian sini, tidak usah semua ya, bagian ini aja, bagian rantai keteng mainnya itu loh. Nah, untuk apa ya, gigi sentrik yang di kulkas ini tetap harus ada penyesuaian lagi ya, sama digeser keluar. Nah, digeser keluarnya itu ini ya, yang bagian sini itu lurus jajar sama ini ya, bloknya ini. Jadi tinggal disesuaiin, terus untuk penggesernya itu diukur dari sini ya, rata ini ya, lurus rata sama blok ini ya, blok ini ya. Apa ya? Nah, untuk lidahnya itu bisa menggunakan standarnya FU ini ya, dan tinggal dudukannya ini disesuaikan sama dudukannya Mio itu, sama ya, atas bawah ya, tinggal disesuaikan. Nah, terus untuk pemasangan ini ya, baut tusuk sate ini itu saya saranin menggunakan lem ini ya, lem baut ini ya. Nah, untuk lem baut ini yang masih bingung itu, yang biru ini sifatnya temporer ya, tidak permanen. Jadi sewaktu-waktu mau bongkar lagi itu bisa. Beda lagi yang sama Dexton yang warna merah itu sifatnya itu permanen. Jadi misalnya pengen bongkar lagi itu harus dipanasin dulu baru bisa dilepas. Kalau yang biru ini sifatnya non permanen, jadi kalau mau melepas itu mudah, tidak perlu dipanasin, udah lepas saja. Terus nah, untuk bagian kruk as, nah untuk kruk as ini bisa stroke standar ya, tinggal nanti yang diakalin itu bloknya. Kalau menggunakan stok standar, stang standar itu nanti hasilnya itu mendem jauh sekernya. Nah, jadi misal pengen menggunakan stok standar itu bloknya ini dikepras sekitar 10 milian, 10 mili dibagi 2 ya. Jangan, kalau bisa tuh ngepasnya tuh 10 mili bagi 2. Nah, seperti Karisma itu yang di sana itu. Nah, itu juga menggunakan stroke standar, stang standar ya. Jadinya yang diakalin itu blok sehernya ini, yang dikepras blok sehernya. Jadi nanti sama ya, kurang lebih ya, dikepras 10 milian kalau atau lebih. Nah, untuk sehernya itu bisa menggunakan yang model mentah saja biar mudah nentuin tingginya. Nah, untuk substitusi stangnya ini kalau Mio itu ada banyak ya, yang panjang itu. Nah, ini contohnya untuk panjang stang seher Mio standar itu sekitar ini ya, di 93. Terus kalau misal pengen pakai yang lebih panjang lagi itu ada punya MX, Bison, Thunder, Spin atau Shogun 1 Selawe, itu lebih panjang ya dari panjang Mio, stang Mio. Stang itu bisa menggunakan yang lebih panjang ya, jadi nanti bloknya ini pengurangannya itu tidak terlalu banyak ya. Nah, misalnya pengen pakai stang MX atau Fiction itu tetap nanti bloknya yang harus diakalin, yang harus dikurangi juga ya. Yang harus dikurangi itu bloknya juga. Nah, untuk ini big end nya itu sama semua ya ukurannya ya, 28. Jadi Mio sama MX, Bison, Thunder atau Spin itu ukurannya sama 28.
tapi panjangnya beda. Nah misalnya ini contohnya ini ya, ada misalnya pakai stang tunder itu mah bagus ya, panjangnya itu lebih panjang, jadi pengurangan blok itu tidak terlalu banyak ya. Nanti kalau kebanyakan pengurangan blok itu nggak ada dudukan ini, nggak ada dudukan baut yang samping sini. Nah untuk stang tunder ini ya, contohnya itu bisa menggunakan stang tunder, tapi harus ada penyesuaian. Untuk sepanjangnya itu 108 nih. Panjangnya itu 108. Nah sedangkan panjang ini stang Mio cuma 93,5, jadi lebih bagus menggunakan ini yang panjang ya. Nah untuk misalnya pengen menggunakan ini, itu harus ada penyesuaian ya. Untuk ini lebar stang ini, pinggang stang ini ya, itu kalau punya Mio itu 14 mili. Nah sedangkan ini stang tunder 125 ini sekitar 16 mili, jadi perlu bubut ini ya, bagian samping ini ya, daun ini ya, yang bagian dibubut satu aja, yang bagian kanan ini loh, bagian magnet ini aja dibubut. Panjangnya ini biar nganu ya, bearing ini tuh sama seperti standarnya seperti ini. Jadi yang dikurangi ini ya, bagian ini ya, bubut ini ya, bagian big end. Misalnya kalau pakai punya tunder 125. Nah kalau dibandingin sama stang punya Bison sama Spin itu lebih lebih kecil yang punya tunder ya, 16 mili, sama MX itu sama pinggangnya ini ya. Nah untuk misalnya pengen menggunakan ini ya, stang tunder itu harus membubut daunnya ini ya, daunnya ini. Terus untuk big end. Nah untuk big end-nya ini itu tidak bisa menggunakan harus dimodif, dibikinkan jalur oli lagi sini, seperti standarnya Mio ini. Kalau mau pakai big end-nya tunder ini ya, tapi lebih simpel sih beli yang punya big end Mio lagi, terus stangnya ini tetap pakai punya plus rotusnya ini ya, pakai punya tunder, itu lebih simpel ketimbang modif ini ya. Karena Mio itu lubang hawanya ada di tutup timing ya, jadi ini dibuatkan bagian samping sini ya untuk lubang hawa. Jadi nanti sudah termasuk include ini ya, selang 80 cm untuk sini ya, lubang hawa mesin. Jadi tidak perlu pusing lagi ngedrat lagi bagian headnya ini, biar tidak usah ngedrat ini ya, bikinkan drat untuk lubang hawa. Jadi sudah ada lubang hawanya lewat samping sini. Kita bahas bagian pelumasan jalur ya, yang vital ya. Bagian pelumasan ini penting, harus diperhatikan. Nah ini kan ada nepelnya, itu bisa dilepas saja ya. Cara melepasnya itu nih, siapkan paku ya, dimasukin dari sini lubang jalur oli yang ke bearing, yang ke kruk asnya dimasukin di sini ya, terus didorong pakai palu sini, dorong gini. Cara melepas nepel oli yang ke head ya. Nah jadi ini dilepas ya, dilepas saja. Nah ini kan kalau
kan otomatis dibesarkan gregesnya. Nah, nerjang apa jalur olinya gini, intinya harus apa ya, dilem ya. Nah, ini bisa dilem atau dilas ya. Sebenarnya kalau lebih simpel sih dipakai lem ini ya, lem porting ini ya, itu sudah cukup ya. Untuk pengelemannya ini saya contohin ya, bebas mau paku atau apa, yang penting lurus ya. Itu taruh sini gini ya. Tidak punya bor itu bisa menggunakan cara ini. Kalau punya bor sih mudah ya, tinggal disumbat gini terus dibor dari atas, itu bisa juga. Nah, untuk yang tidak punya bor itu cukup gini ya, terus dikasih lem gini ya. Untuk yang jalur yang ke atas ini disumbat ya gini ya, jadi oli itu fokus ke sini aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya jadinya gini. Dilem agak ketinggian dikit, nanti setelah kering diratain ya, diratain sama bloknya ini. Jadi harus rata ya ini. Nanti setelah agak kering nanti bisa di finishing lagi, diratain. Kalau bisa itu ini ya harus sama rata ini ya. Nanti takutnya kalau tinggian lemnya itu waktu ditimpa plendes ini nanti pecah ya, jadinya nanti percuma, lemnya tidak berfungsi nanti kalau ketinggian lemnya. Nah, jadi untuk olinya itu naik ke head itu lewat samping sini ya, terus masuk sini, terus lewat pipa, itu bisa menggunakan pipa seperti FU itu dari samping ya nanti jadinya. Nah, untuk pengelemannya seperti ini ya kurang lebih ya. Setelah agak kering nanti dirapiin lagi. Nah, untuk bagian head itu harus ada apa, diperhatikan lagi ya, harus diperhatikan lagi ya, karena itu posisi head standarnya starter FU kan berdiri gini. Nah, kalau dipasang di Mio kan otomatis kan headnya gini ya, jadi ini berlaku semua yang apa ya, mesin tidur pakai head FU ini ya. Itu yang perlu diperhatikan lagi tuh ya, bagian head ini ya. Yang pertama tadi untuk yang bagian oli sini, jalur oli itu diperkecil ya. Ada yang tadi shock itu, shock aluminium itu dapatnya itu ini diperkecil. Tujuannya itu lubang yang ini diperkecil tuh biar ada oli yang di sini tuh ada tekanannya, jadi oli gak langsung turun ke X. Terus jadi oli itu tidak langsung turun ke X, jadi ada tekanan di sini terus terbagi ke knock in dengan merata ya. Terus ini yang kedua ini untuk knock in yang tengah, bagian tengah itu dibikin nut gini ya, jalur oli, biar oli itu mau keluar, karena posisi head itu jadi tidur gini ya, yang sebelumnya gini jadi tidur gini itu harus ada penyesuaian lagi untuk bagian akan seperti ini ya, biar olinya mau keluar. Nah, terus ini ya sama ini setelah saya cari-cari itu untuk lubang ini tuh anu ya, ini tuh tembus ini ya, bagian ini lubang yang sini apa, samping ini ya. Jadi untuk pemasangan itu enggak asal pasang ya, harus diperhatikan jalur oli-olinya ini. Nah, untuk ini kan tembus ini, nah itu untuk sini tembus sampai belakang sini, bawah sana.
Jadi ini yang bagian ini tuh disumbat ya, bagian dalam sana. Nah tujuannya untuk disumbat ini tuh biar olinya itu fokus masuk ke noken semua ya, jadi tidak terbagi ke sini ya, bagian sini. Perlu diperhatikan lagi tuh jalur oli ini. Nah ini kan bolong itu ya sampai bawah sini. Jadi kalau dibiarkan itu olinya itu tidak fokus masuk ke noken, jadi ini harus disumbat lagi juga ya. Ini sama ini harus disumbat juga. Nah bagian ini ya, yang bawah sini apa yang dilem. Nah untuk pengalemannya ini seperti ini. Pengalemannya ini ambil lem porting terus dipipihkan gini ya, dipipihkan gini terus dimasukin sini yang tadi ya. Nah tuh masuk gitu terus diratain ya. Nah yang bawah sini ditahan pakai jari ya, sini ya. Yang di bawah sini tahan gini terus diratain gini lemnya. Nah itu sudah tersumbat ya itu ya. Jadi kalau dibiarkan itu olinya itu tidak fokus masuk ke noken, jadi ini harus disumbat lagi juga ya. Ini sama ini harus disumbat juga. Nah untuk penyumbatannya itu sama ya, sama aja ya. Alemannya itu sama, siapkan gini ya, lem porting di blindir gini, terus dimasukin juga dari sini ya. Oke tuh di sana, terus di apa ya, ini diratain ya. Sama yang di bawah sini dimasuk, jangan lupa ditahan gini ya, sedikit gini biar olinya enggak terlalu keluar. Nih gini tersumbat ya, tersumbat jadi oli itu masuk ke noken, fokus ke noken ya, tidak terbagi. Nah ini jangan lupa ada tutupnya gini ya, untuk yang ini ya jangan lupa ada ditutup juga. Nanti kalau nggak tutup ya sama aja keluar ke sini semua olinya. Mungkin terus terpasang juga ini untuk pompa oli itu jangan lupa di upgrade juga ya, menggunakan pompa oli racing ya. Sekarang tuh banyak di pasaran merek Evermarket, biar ya sirkulasinya itu apa, jadi lebih deras dari standarnya. Nah sama apa ya, kapasitas oli itu ditambah ya jadi 1 liter ya kalau bisa. Standarnya itu 800, kalau baru ditambah lagi ya, karena itu headnya itu kan jadi tidur gini ya, jadi nanti ada penumpukan oli di head ya, jadi oli itu tetap bisa turun mengikuti rantai keteng gitu, kalau mesin hidup ya. Nah untuk kekurangannya itu sistem pendesain seperti ini tuh ya, yang jelas itu tidak cocok buat yang mau kompresi, mau pakai kompresi tinggi, itu kurang cocok ya. Nah karena ini tebalnya 20 mili, jadi pemakanan drat ini itu cuma segini ya paling, jadi kurang cocok kalau buat kompresi tinggi-tinggi.
lebih cocok ke spek standar FU. Alasannya tidak cocok itu ya ini karena drat pemakanan drat baut tusuk sate FU itu segini ya. Nah sedangkan itu kalau pakai pendes seperti ini yang tebalnya 20 mili itu pemakanannya drat itu cuma segini paling enggak. Jadi lebih cocok ke yang spek standaran yang tidak konversinya tidak terlalu tinggi amat. Tuh sebenarnya misalnya pakai konversi tinggi itu bisa ya, tapi pondasnya ini harus pakai yang tebal 20 milian atau 30 mili. Kalau menggunakan pondes tebal itu tidak bisa menggunakan stroke standar ya, sama stang standar ya. Itu harus menggunakan stroke tinggi sama stang panjang stang yang tinggi juga. Kalau misal dibikin ini dibikin 25 mili atau 30 mili ya. Nah jadi ini diambil tengah-tengahnya aja, jadi 20 mili itu kalau menurut saya itu sudah cukup ya kalau untuk sin buat harian itu. Kalau pakai yang 16 mili itu bisa ya sebenarnya, 16 mili ya segini ya paling enggak. Nanti itu kan ya kemungkinan tidak bisa pakai pin dual ini ya, kalau tebal segitu. Sama pemakanan drat ini itu lebih sedikit lagi, jadi kurang kuat kalau menurut saya. Jadi tengah-tengahnya itu 20 mili bisa menggunakan stroke standar itu masih bisa ya kalau pakai yang 20 mili ini. Nah sama jangan lupa dibikinkan mounting head ini ya, yang diet ini loh, mounting head ini. Nah nanti dibikin dudukan ini ya, dapatnya ini nanti ke sini baut ini ya, baut 2 ini dibikinkan dudukan untuk mounting head ya, karena ini lumayan berat ya. Untuk head FU itu lumayan berat. Untuk link pembelian plandesnya ini nanti saya taruh di deskripsi ya, tersedia di toko Oren. Nah,